Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka dia dalam asuransinya Allah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah sampai malam. Barang siapa yang salat isya'nya berjamaah, kata Nabi, maka dia dalam perlindungan, dalam jaminan, dalam asuransinya Allah sampai pagi. Artinya kalau subuh jamaah, isya' jamaah, 24 jam terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. 24 jam. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya man shalla al-fajr fi jama'ah wa jalasa fi musallah yadhkurullah ta'ala ila an tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain falahu ajr hajjah wa umrah tamatain. Yang salat subuh berjamaah, jamaah, jangan enggak berjamaah. Lagi bala, lagi musibah, justru mesti berjamaah. Itu asuransinya kita. Asuransinya kita itu lebih daripada asuransi manapun. Itu obatnya kita, itu dokternya kita, itu ikhtiarnya kita. Masing-masing dengan ikhtiarnya, tanpa mengganggu, membahayakan, atau juga mengingkari ikhtiar yang lain. Dan ikhtiar yang batin lebih agung daripada ikhtiar yang zahir. Sebab penyembuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan barang siapa yang salat subuh berjamaah, terus duduk di musallanya dia, di tempat dia sholat, dia enggak keluar, dia tetap ada di situ, ngapain? Berzikir kepada Allah Ta'ala dalam zikir atau Al-Quran atau ilmu atau kajian agama, apapun ilmu agama. Kemudian duduk di musallanya ila antatul asyams, sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, mau nunggu duha juga yang waktunya 16 menit setelah matahari terbit, masuk sholat duha. Kemudian dia duduk sampai sholat 2 rakaat, maka dia pulang mendapat pahala haji dan umrah sempurna kata Rasulullah. Tamatain sempurna. Orang tuh mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna susah. Nah ini kita sekarang dalam sesaat, terus mau haji juga lama mau haji. Prosesinya yang udah ada di sana aja tuh, prosesinya lama. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk wukuf, untuk mabit, untuk tawaf, untuk sa'i, beragam. Prosesnya panjang, prosesnya lama. Tapi kita dari subuh sampai terbit matahari, terus salat 2 rakaat, lebih kurang sekitar 1 jaman, 1 jam setengah, kurang dari 2 jam kita dapat pahala haji dan umrah. Udah gitu sempurna. Bukan haji doang, bukan umrah doang, tapi haji dan umrah. Apalagi sekarang mau umrah susah, mau haji susah. Kenapa? Enggak aman. Padahal Allah Ta'ala bilang wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke dalamnya aman. Allah Ta'ala bilang aman. Tapi kita lebih bilang tunggu WHO bilang aman baru aman. Kalau Allah bilang aman belum aman. Begitu. Allah Ta'ala bilang man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke dalamnya itu aman. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah kita aja nggak rela ada orang bertamu di rumah kita kena penyakit, kena musibah, atau hilang motor, atau apalagi hilang nyawa, apalagi bertamu ke rumahnya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Sesungguhnya inilah humu bi'adzab ahlil ard, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, aku berniat menurunkan azab kepada penghuni bumi. Falamma ra'aitu ummara baiti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya rafa'tu anhum al azab. Aku udah berniat menurunkan azab kepada penghuni bumi, namun tatkala aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah. Ada orang yang memakmurkan rumahnya Allah, itu satu. Terus yang kedua wal mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Dan yang ketiga adalah mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur sebelum subuh. Karena 3 orang ini enggak jadi diturunkan azab, diangkat bala, diangkat musibah berkat orang-orang yang semacam ini. Humul qaum la yashgha bihim jalisuhum, mereka adalah orang-orang tersebut ummarul masajid wa mutahabbin fillah mustaghfirin bil ashar. Mereka adalah orang yang enggak bakalan rugi tiap orang yang dekat dan duduk bersama mereka. Enggak bakalan rugi, enggak bakalan sia.
Bahkan disebutkan bahwasanya mereka orang-orang tersebut bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anam ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Berkat mereka Allah Ta'ala tolak bala, Allah Ta'ala tolak bencana, Allah Ta'ala tolak musibah. Begitu, seandainya bukan karena keberadaan orang-orang semacam ini di muka bumi, mungkin sudah ditebalikin gunung di atas kepala kita. Kalau bukan keberadaan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya nggak begini keadaan kita. Akan tetapi Allah Ta'ala angkat bala musibah dengan berkat mereka. Nah, karenanya itu disebutkan bahwasanya ini dapat pahala haji dan umrah sempurna. Kalau seandainya sholat nggak bisa ngangkat bala, nggak ada yang bisa ngangkat bala berarti. Kalau misalkan kehadiran kita ataupun kajian yang kita adakan, begitu zikirnya kita, doanya kita, munajatnya kita, sujudnya kita, khusyuknya kita kepada Allah Ta'ala, nggak bisa ngangkat bala dan musibah, maka nggak ada solusi buat dunia. Nggak ada solusi kecuali ini. Dengan kita balik, dengan kita dekat kepada Allah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah enggak bakal peduli dalam menurunkan bala musibah kepada kalian andai bukan karena doa kalian. Dan ini sebagaimana kita isyaratkan di awal, bahwasanya ini dia langkah pertama pencegahan atas musibah, atas bala, atas keburukan, dan untuk meraih segala kebaikan. Langkah awalnya ini di pagi-pagi hari. Mulai dari sebelum subuh, mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar sebelum subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk di musholanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sholawat, atau kajian ilmu sampai terbit matahari. Terus sudah gitu kita sholat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Orang aja sarapan belum, ngopi belum, begitu mata masih belekan, tapi kita udah dapat pahala haji dan umrah. Masya Allah, untung banget jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan setahun sekali pahala haji dan umrah kita, tiap hari insya Allah bisa kita dapetin pahala haji dan umrah. Bagi siapa? Bagi orang yang dapat taufik dari Allah Ta'ala. Dia mau ke masjid, dia mau sholat, dia mau jamaah, dia mau duduk zikir sampai isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jamaah fa huwa fi zimmatillah hatta yumsiya. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka dia dalam asuransinya Allah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah sampai malam. Barang siapa yang salat isya'nya berjamaah, kata Nabi, maka dia dalam perlindungan, dalam jaminan, dalam asuransinya Allah sampai pagi. Artinya kalau subuh jamaah, isya' jamaah, 24 jam terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, 24 jam dilindungin, Masya Allah. Lebih dari APD, lebih dari masker, lebih daripada apapun juga, 24 jam. Begitu, Allah Ta'ala yang memfilter, Allah Ta'ala yang ngelindungin. Bukan cuma dari virus, dari bala, dari musibah, dari penyakit, dari hal-hal yang buruk. Itu salah satu asuransinya kita. Salat subuh jamaah, salat isya berjamaah.